Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan terkait elektrodinamika, yaitu part 4. Kasusnya adalah diberikan dua plat kapasitor, namun tidak terlalu paralel. Biasanya kalau kasus plat kapasitor itu paralel ya, ini kasusnya tidak terlalu paralel, artinya paralel tetapi membentuk sudut sedikit, makanya tidak terlalu paralel, membentuk sudut kecil. Nah, ini gambarnya ini anggap saja kalau ini horizontal, ini tidak terlalu horizontal, ada unsur vertikalnya yaitu nanti membentuk sudut theta kecil. Maka pertanyaannya adalah, jika beda potensial V dilewatkan melalui dua konduktor, tentukan potensial di setiap tempat antara dua plat tersebut. Yang kedua, jika di antara plat diisi sebuah media dengan konstanta dielektrik epsilon, tentukan kapasitansi dari sistem. Kita akan memodelkan dua plat ini untuk lebih sederhana. Ini ke arah X, ke arah Y, ke arah Z masuk bidang. Kemudian di sini B panjangnya, lebarnya W, jarak antara plat yang sebelah kiri D, yang sebelah kanan D plus A. Jadi ada penambahan A. Penambahan A inilah yang menyebabkan adanya sudut kecil. Berikut penyelesaiannya. Ini saya modelkan dengan garis saja. Ini artinya platnya dari sisi depan dia menuju ke bidang. Yang ini plat yang satu, agak miring tadi. Ini kalau kita teruskan sampai di sini, jadi cross section di sini saya sebut O aksen, di sini awalnya O, maka membentuk sudut theta 0. Kemudian kita ambil titik sembarang di antara plat tadi X, Y, kita sebut R. Kemudian dengan sudut theta. Yang panjang di sini D, di sini D plus A. Kemudian kita akan menggunakan konsep triangle atau konsep kesetaraan segitiga, yaitu di sini segitiga ketiganya. Sisi O aksen di sini per D di sini itu sama dengan B per A. Kok bisa? Bisa karena segitiga, kita ambil segitiga segitiga ini pertama dengan segitiga ini. Nah, ini. Maka ini dengan segitiga ini. Nah, maka kita bisa mempunyai persamaan O aksen di sini, jarak di sini per D itu sama dengan B, jarak di sini yang setara dengan O aksen, A di sini yang setara dengan D. Nah, maka kita punya jarak O aksen sama dengan BD per A. Kemudian kita punya di sini theta 0, di sini sama di sini sama. Tan theta 0 sama dengan A per B. Nah, kita punya model ini. Nah, kemudian kita gunakan cylindrical koordinat silinder, yaitu V R theta Z. Hanya saja di sini kebetulan R-nya ini konstan karena ya kita ngambil titik tertentu, maka R-nya konstan. Di silinder kan R-nya konstan. Z-nya di sini karena bidang yang ke arah sumbu Z aksen ini berarti keluar bidang ini. Itu bidang ekuipotensial. Termasuk dua plat bidang pada dua plat itu ekuipotensial.
Sehingga potensial di sini hanya bergantung pada theta yang berubah-ubah. Di sini theta bergerak berubah-ubah. Theta. Nah, karena theta maka persamaannya adalah nabla kuadrat V sama dengan 1 per R kuadrat D2V per dot theta kuadrat. Yang lain R dan Z-nya 0. Karena konstan jadi diturunkan jadi 0. Sama dengan 0. Nah, kita operasikan karena di sini 0 maka ini bisa diartikan. Kita punya D2V di theta kuadrat, kita integralkan. Integral D2V ini 0 integral D theta kuadrat. Nah, 0 diintegralkan maka menjadi sebuah konstanta C1. Kemudian diintegralkan lagi integral dV C1 d theta. Nah, maka menjadi persamaan linear, yaitu V theta sama dengan C1 plus C2 theta. Di sini. Nah, kemudian kita analisa untuk upper dan lower atau plat bawah dan atas. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa plat atas dan bawah itu masuk dalam equipotensial plane, bidang equipotensial. Nah, kita punya pada saat theta sama dengan 0, si theta sama dengan 0, itu sama dengan 0. Si pada saat theta sama dengan 0 itu 0. Si pada saat theta sama dengan theta 0 itu V. Karena diberikan potensial tadi. Sebelum diberikan potensial dia 0. Nah, C1 kita masukkan di sini 0, di sini 0, C1 sama dengan 0. C1 0 berarti kalau di sini si theta 0, maka di sini C2 theta 0, maka C2 sama dengan V. Di sini V theta 0 itu V. C2 sama dengan V per theta 0. Nah, kemudian untuk theta sembarang itu kita punya tadi kan theta 0 sama dengan arkes tangen A per B. Nah, tapi kalau untuk theta sembarang di sini, theta sembarang titiknya ini, maka kita punya arkes tangen Y per X. Karena ini X, Y, maka koordinatnya ini. Jadi di sini adalah ketinggian Y per X plus OO aksen, sedangkan OO aksen itu adalah BD per A. Kita punya theta ini. Yang mana theta ini point inside between two plates. Nah, maka soal yang pertama yaitu potensial di setiap tempat antara dua plat, yaitu si X, Y sama dengan V theta per theta 0. Ini dari mana? Karena dari sini. Dari VT, di sini V theta per theta 0. Nah, sedangkan di sini V theta per theta 0 ini dari sini C2 dimasukkan di sini, maka di sini adalah V theta per theta 0. Ini X, Y. Di sini V theta 0 adalah arkes tangen A per B, sedangkan theta adalah ini arkes tangen Y per X plus BD per A. Soal pertama terselesaikan. Kemudian soal kedua, bagaimana jika di antara dua plat tadi diisi konstanta dielektrik epsilon? Maka carilah kapasitansinya. Untuk mencari kapasitansi, kita perlu Q. C sama dengan mutlak
Q per V. Nah, kemudian kita analisa Q di sini adalah total charge pada plat bawah di sini. Nah, Q, untuk mencari Q kita perlu sigma, karena Q itu sama dengan integral sigma ds, dengan S itu luasan. Nah, nanti berguna di sini luasan dari plat itu seperti apa? Itu berapa? W sama apa tadi? W dan B. Nah, itu untuk data. Sedangkan untuk mencari E itu perlu electric field E di sini. Karena sigma di sini adalah surface charge density karena two dimensional. Nah, itu sigma sama dengan epsilon kali E. Untuk mencari E itu perlu V, potensial, yaitu E kaitannya adalah dengan gradien V. Nah, kemudian kita analisa untuk plat bawah. Ini yang mudah karena dia horizontal persis. Yaitu dia punya posisi x, 0, y-nya 0. Theta-nya sama dengan 0. Maka R-nya adalah di sini R, berarti R-nya di sini. R-nya adalah X plus BD per A. X di sini plus BD per A itu OO aksen. Sigmanya E, epsilon kali E, sedangkan E-nya adalah main gradient V. E sama dengan main gradient V. Nah, gradient V-nya adalah main per R do V do theta ke arah theta. V-nya mana? V-nya yang tadi ini nggak perlu di sini karena kita turunkan terhadap theta. Jadi di sini ketemu V per theta 0 per R ke arah theta. Maka sigmanya ini ketemu ini. R-nya adalah X plus BD per A. Nah, kemudian ketika sigma sudah ketemu, surface charge density-nya, kita akan menghitung Q. Itu totalnya sama dengan integral sigma ds. Ini dua dimensi, dz, integral 0 sampai W, ini lebarnya dz ke arah z, ini panjangnya 0 sampai B ke arah dx. V epsilon per theta 0 X plus BD per A. Nah, ini juga simpel sebenarnya. Ini kita ada seper X di sini, mesti ada ln, maka nanti hasilnya adalah V epsilon W per arkes tangen A per B ln 1 plus A per D. Ini nanti di otak-atik sendiri. Ini seper X, ini ada seper X mesti ln, sehingga C-nya kapasitansinya adalah harga mutlak Q per V, yang tidak lain adalah ini. Minusnya kita hilangkan saja. Epsilon W per arkes tangen A per B kali ln 1 plus A per D, sehingga soal kedua yaitu kapasitansi dari sistem ketemu sebesar ini. Ini semoga bisa difahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.